Rumahnya yang mana ya? Mana bentukan rumahnya sama semua lagi bikin gue bingung. Rumahnya yang itu, Vel, yang ada di ujung jalan. Astaga, Ti, lo ngapain ngikutin gue? Jangan-jangan lo stalker ya? Karena gue denger lo mau ke rumahnya Pak Satpam, jadi gue ikutin deh. Soalnya kan rumahnya Pak Satpam itu terpencil. Dan kebetulan gue tahu, jadi gue mau bantuin lo. Oh, ternyata niat lo baik ya. Maafin gue ya karena gue udah berburuk sangka. Makasih karena udah mau bantuin gue. Tapi gue minta bayaran. Bayaran? Ya udah, gue bakal traktir lo deh. Traktir lo makan. Tapi makan apa ya? Oh, ikan asin. Wah, lo tahu aja kalau gue suka ikan asin. Nanti beliin di warung nyokap gue ya. Harganya 100 juta. Buset! Iya deh, tapi temenin gue dulu ya ke rumahnya Pak Satpam. Ya udah, demi 100 juta. Permisi. Loh, kok nggak ada orangnya sih, Ti? Gue juga nggak tahu. Mungkin Pak Satpam lagi nggak ada di rumah. Lagian lo ngapain sih nyariin dia banget? Nyokap gue tuh suka sama satpam ini, jadi gue harus tahu makanan favoritnya supaya nyokap gue bisa PDKT. Ya ampun, nyokap lo lagi pubertas kedua tuh kayaknya. Gue juga nggak tahu, tapi sekarang gue murni mau bantuin nyokap gue. Hei kalian, ngapain di sini? Bukannya sekolah malah keliaran. Bapak, ih, kok makanan favoritnya nggak muncul-muncul? Bapak, karena kita udah sampai, jadi kasih kita sesuatu lah. Kebetulan saya baru mau makan. Kalau gitu kalian boleh join. Tunggu, makanan favorit Bapak apa? Saya nggak bisa lihat soalnya kekuatan saya nggak berlaku di Bapak. Kalau kamu mau tahu makanan favorit saya, mending kamu ikut makan bareng. Makan bareng ya? Ya udah, saya bakal ikut juga, tapi saya nggak banyak makannya. Kalau gitu silakan masuk. Gile, keren juga di rumah Bapak. Ti mahal ya Ica, Feli. Kayaknya Pak Satpam punya kerjaan lain selain jadi satpam di sekolah. Beliau kan emang multifungsi, maksudnya multitasking. Sekarang hidangan udah ada di depan mata kalian, jadi tunggu apa lagi? Wow. Dengan ngebuka tudung saji ini, gue jadi bisa tahu makanan favoritnya Pak Satpam kan? Iya Pak, saya nggak sabar banget buat makan. 3, 2, 1. Bisa tahu makanan wajib atau minuman wajib? Makanan wajib aja deh, gue kan suka makan. Wah, kalau seperti itu Non punya tanggung jawab yang besar. Maka Non harus ngasih tahu makanan wajib ke semua orang. Hah? Kenapa saya wajib buat ngasih tahu semua orang? Kan orang juga bisa lihat. Non salah besar karena yang dapat pilihan itu kan cuma Non. Hah? Itu artinya saya udah dipercaya sama sistem buat ngasih tahu semua orang kan? Betul, jangan sampai Non mengecewakan orang lain ya. Ya udah Pak, saya mau ngasih tahu orang-orang dulu makanan hari ini adalah... Jangan sekarang, kan orang-orang masih pada puasa. Nanti mereka pada ngiler. Nanti ya pas buka puasa aja, jadi kita bukber. Oh, jadi gitu ya Pak. Tapi karena Bapak VIP, jadi saya kasih tahu Bapak duluan deh. Hari ini kita tuh harus makan ketupat. Aduh, gimana dong? Gue nggak tahu siapa orangnya. Kenapa gelisah gitu, Ti? Gue harus tahu siapa orang yang bisa melihat makanan wajib kita semua. Oh alah, orangnya itu sebenarnya... Soalnya gue mau habisi dia. Kenapa dihabisi? Bukannya dia itu orang penting ya? Semua ini salah orang itu karena dia pilih makanan wajib. Coba aja dia nggak pilih, pasti sekarang gue bisa makan bebas apapun itu. Waduh, itu tandanya kalau Tiara tahu dia bakal ngabisin gue dong. Aduh, takut banget. BTW gue liat-liat, kayaknya lo tahu ya siapa orangnya? Enggak, gue sama sekali nggak tahu dan nggak mau menahu deh. Yah, kecewa penonton. Anak-anak, kalau bakal kalian nggak sesuai sama makanan wajib, maka harus dibuang ya. Tapi kita sama sekali nggak tahu orangnya siapa yang harus ngasih tahu itu, Bu. Iya, tapi kenapa ya nggak ada yang mau ngaku? Gimana gue bisa ngaku kalau kalian semua ngancam gue? Takut. Hah? Jadi dari tadi kamu nggak ngaku, Feli? Feli? Maksudnya apa, Bu? Saya nggak ngerti. Nggak usah sok-sokan nggak ngerti deh. Ibu tahu karena Ibu punya datanya. Kamu kan orangnya. Cepet kasih tahu orang-orang. Oh alah, pantas aja lo nggak mau ngasih tahu gue. Lo keburu takut sama omongan gue kan? Ya udahlah, Vel, nggak usah basa-basi. Cepet kasih tahu. Sebenarnya makanan hari ini gue nggak bisa ngasih tahu sekarang. Kalian semua kan lagi puasa. Puasa apaan? Mayoritas di kelas ini kan non-muslim. Kamu harus kasih tahu sekarang karena kalau kamu nggak kasih tahu sekarang, nyawa orang-orang di sini akan terancam. Iya deh, makanan wajib hari ini adalah ketupat. Wah, gue alergi ketupat. Kalau gitu syukur deh, itu kan makanan kesukaan gue. Saatnya pulang. Besok kita tuh akan ada acara makan-makan di sekolah. Nah, untuk menunya sih kita masih belum tahu. Makanya kamu harus datang subuh-subuh buat ngasih tahu ke Koki. Itu artinya sekarang nyawa orang-orang ada di tangan saya sendiri, Bu. Bener, kalau kamu mengucapkan makanan wajib dengan salah, maka kamu adalah orang jahat. Tapi Bu, saya nggak bisa bangun subuh. Saya aja bangunnya telat 5 menit sebelum bel. Saya nggak mau tahu ya, pokoknya kalau kamu nggak ngasih tahu makanan wajib besok ke Koki kita, maka nilai kamu akan Ibu kurangi. Kalau perlu, nggak usah naik kelas deh. Bruh. Jangan gitu dong, Bu. Nggak adil banget loh itu.
Non mau kemana? Pagi-pagi kok udah rapi dan ribut banget? Saya ini buru-buru, Pak. Saya harus cepet kasih tahu koki-koki yang ada di sekolah harus masak apa hari ini karena bakal ada acara. Oh, acara besar itu ya? Satu kota akan hadir loh, Non. Hah? Satu kota? Yang bener aja, Pak. Iya, saya denger sih Bu Guru ya yang undang. Waduh, jangan-jangan Bu Guru ada maksud tersembunyi tuh. Gue jadi curiga. Ini kan udah sampai di dapur sekolah, tapi kokinya kok nggak ada sih? Kita kokinya. Cepet kasih tahu kita makanan wajib hari ini. Kok kokinya malah kalian? Aduh, sampai sekarang juga makanan wajibnya belum muncul. Gimana gue bisa ngasih tahu mereka semua makanan hari ini? Kita udah nggak punya waktu. Kalau kita nggak masak sekarang, kita akan telat. Ya udah, makanan wajib hari ini adalah Ngarang aja deh. rendang. Nah, gitu dong. Hah, bisa tahu makanan dibenci atau makanan disuka? Makanan dibenci aja deh, jadi gue bisa kasih orang-orang makanan yang dibenci sama mereka kan, biar mereka murka. Ma, aku lagi pengen makan jengkol nih. Enggak deh, Nak. Soalnya kan Mama nggak bisa masak jengkol. Kalau kamu mau itu beli aja. Ih, Mama bohong. Bilang aja Mama tuh benci kan sama jengkol. Kamu tahu dari mana? Iya deh, Mama ngaku. Itu sebenarnya makanan Mama makan pas first date sama mantan. Lah, Malah bawa-bawa mantan. Itu namanya Mama masih ingat sama mantan Mama. Kalau gue mah nggak punya makanan yang dibenci. Semuanya juga gue makan nih. Kita lihat ya. hah, ternyata ada. Tapi benar juga sih, gue nggak suka sama kerupuk. Kalau gue apa, Vel? Soalnya gue ngerasa gue nggak pernah benci sama makanan. Lo itu benci sama permen? Ya ampun, emang ada di dunia ini yang nggak suka sama permen? Ada gue. Iya juga sih, soalnya gue tuh nggak suka sama permen. Dia tuh terlalu manis dan bikin nyokap gue diabetes. Bosen banget makanan yang dibenci orang biasa-biasa aja, nggak ada yang gila gitu. Kok kamu masih di sini sih? Loh, ibu kenapa benci sama lobster? Soalnya terakhir ibu makan lobster itu, pup ibu bawa lobster juga. Loh, kok bisa? Yo, tolong kasih nenek makan karena nenek belum makan seminggu. Seminggu ya, Nek? Boleh deh, tapi saya lihat dulu ya. Loh, nenek benci semua makanan. Bisa tahu masa depan orang atau masa lalu orang? Dih, emangnya gue Tuhan? Kamu itu udah dipercaya sama sistem loh, pilih terserah kamu aja. Ya udah kalau gitu aku pilih masa depan. Waduh, kenapa kamu pilih itu? Tadi katanya terserah, sekarang malah protes. Gimana sih, Mah? Hah? Masa depan Mama mau nikah lagi? Maaf ya, Mama gak ngasih tahu. Iya, Mama udah ada calonnya, berondong loh. Ya udahlah, aku nggak mau ikut campur, itu urusan orang dewasa. Untung aja anakku nggak protes. Habis pelajaran ini selesai, Keisha, tolong ikut ibu ya. Kira-kira ada apa nih masa depannya Bu Guru? Hah? Kok nggak bisa? Iya siap, Bu. Kay, kenapa lo ketakutan gitu? Nggak apa-apa, Vel, jangan ikut campur. Oh ya udah, kalau lo nggak mau ngasih tahu. Hah? Kay, lo jangan ke tempat Bu Guru. Feli, kamu ngapain pengaruhin teman kamu kayak gitu? Maafin Feli, Bu. Feli nggak bersalah. Ketakutan lo berlebihan banget deh, Kay. Santai aja. Feli, kalau kamu berani ulangi sekali lagi, kamu tuh bakal ibu hukum. Takut. Bye, Vel. Mulai hari ini gue pindah sekolah. Ih deh, kok gitu? Bukannya lo ambis banget di sekolah ini? Tapi di masa depan lo bakal dirundung. Nggak peduli, yang penting gue keluar dulu dari sekolah ini dan nggak ketemu sama guru itu lagi. Tuh kan, udah gue duga guru itu mencurigakan. Kalau sampai lo berada di dekat dia, lo pasti dalam bahaya. Itu artinya Keisha. Kalau lo mau selamatin Keisha, jangan lupa bismillah ya. Bismillah. Tapi gue noni. Pokoknya gue harus selamatin Keisha apapun yang terjadi. Tapi kalau gitu masa depan gue tidak terdeteksi. Itu artinya Keisha beneran dalam bahaya banget. Ngapain kamu di sini? Saya... Kamu cari Keisha? Iya, ibu sakitin dia kan? Enak aja, Keisha tuh udah pulang dari tadi ke rumahnya, soalnya dia sakit. Hah? Perasaan tadi sama gue, dia baik-baik aja. Ibu apain dia? Kamu kenapa sih seuzon mulu sama saya? Karena ibu nggak punya masa depan. Nggak punya atau kamu yang nggak bisa deteksi? Nak, tadi teman kamu yang namanya Keisha itu ngechat Mama, katanya sih dia butuh kamu di rumahnya. Kenapa dia nggak ngechat aku aja? Masa depan Mama sebatang kara. Kayaknya kekuatan kamu lagi error deh, mana mungkin, kan Mama tinggal sama kamu. Iya, Ma, bener juga. Kayaknya kekuatannya error. Udah, pokoknya sekarang kamu ke rumahnya Keisha, siapa tahu dia butuh banget sama kamu. Soalnya tadi sih dia ngancam. Maksudnya ngancam? Iya, tuh kamu tahu. Kamu nggak mau kan kehilangan teman kamu satu-satunya? Iya, Ma, nanti aku nggak punya teman. Nah, akhirnya sampai juga. Tunggu, Keisha kan gak punya HP. Terus siapa yang ngechat Mama tadi ya? Udahlah, mumpung gue udah di depan rumahnya Keisha, mending gue langsung tanya ke dia aja. Keisha! Loh, pintunya nggak dikunci. Bisa tahu harta keluarga atau masalah keluarga? Harta keluarga dong, karena gue penasaran banget orang-orang punya hartanya apa aja sih. Kamu yakin, Nak, harta keluarga di kota kita kan pada kecil-kecil? Enggak, Ma, aku nggak percaya, soalnya teman-teman aku selalu pamer kalau mereka tuh punya uang yang banyak. Kalau Mama sih nggak percaya ya, soalnya mereka itu kan kismin semua. Mama nggak boleh ngomong gitu. Ya udah, maaf, Mama bicara sama sesuai apa yang Mama lihat aja, tapi kamu boleh buktiin dulu deh. Iya, Ma. Entah kenapa feeling aku nggak enak, jadi kemungkinan mereka palsuin. Kamu ini ceramain Mama, tapi kamu sendiri seuzon.
Siapa sih yang mau mukul kamu? Dasar bocah prek. Tiara, jangan kemana-mana dulu. Gue mau lihat harta keluarga lo. Halah, percuma. Gue kan perintis. Walaupun lo perintis, tapi uang lo udah 10 miliar. Iya dong, merintis dari nol justru itu letak serunya. Kalau lo ngomong gitu, gue curiganya lo pewaris ya.